guru masih melihat dari beberapa kalian ada yang melambat, ada yang membuang sampah sembarangan, kemudian ada yang masih bicara di dalam kelas. Apakah kalian dengan kondisi yang seperti ini merasa nyaman? Tidak. Sampah di kelas, kemudian kelas kotor. Merasa nyamankah kalian? Tidak. Pada hari ini, mari kita berkeyakinan bersama, kesepakatan atau keyakinan bersama yang nanti untuk membudayakan kita dalam berpindah yang positif. Kamu tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu? Oke, hampir sama antara keyakinan itu dibuat untuk diapakan? Tapi yang tujuan untuk membuat kelas menjadi nyaman. Coba dalam membuat keyakinan kelas ini nanti, sebisa mungkin kita jangan menggunakan kata negatif, kalimat negatif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh berbicara di kelas jangan. Tapi gunakan kalimat yang positif dengan makna yang baik yang menuju ke tujuan. Misalkan, contoh misalkan, untuk membuat kelas nyaman, kira-kira kalau kita berbicara terus, bagaimana? Coba contoh kalimat keyakinan kelas bersama atau kesepakatan kelas. Coba salah satu, jadi. Ya, jadi, bebas. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan tidak boleh membuang. Jangan menggunakan kata yang negatif. Ya. Contoh yang lain, bagaimana? Membantu teman yang kesulitan. Nanti guru akan memberikan kertas post-note, stiker note. Nanti silakan kamu isi. Nanti kita buat kesepakatan bersama tentang pembelajaran atau tentang keyakinan bersama yang digunakan untuk membuat kelas menjadi lebih nyaman. Kita guru silakan kamu tulis kesepakatan kalimat yang nanti akan digunakan sebagai keyakinan kelas. Silakan. Ya. Sudah semua? Ya. Silakan ditulis kesepakatan kelas belakang. Ingat, yang ada pena di belakang ya. Yang adanya di belakang. Ya, silakan ditulis. Makanya. Ya, silakan ditulis. Jangan lupa tulisannya. Tidak usah nama. Silakan. Aku saja satu. Kira-kira yang pertama kalau datang terlambat, sering terlambat, kesepakatan yang kamu tulis apa? Benar? Yang sudah
Ya, ya, ya. Siapa lagi ya yang belum? Yang belum? Anak? Ada semuanya sudah menyatakan kesepakatan di depan. Coba guru minta Zena ke depan. Baca dulu coba. Tino, baca dulu. Ya. Ya, terus makan kita sesuai. Tidak boleh berbicara saat presiden. Ya. Menghargai dulu saat. Terus harus menjaga kenyamanan kelas. Ada yang mengatakan harus menjaga kenyamanan kelas. Terus buanglah sampah pada tempatnya. Harus mendengarkan guru. Ya, harus mendengarkan guru. Ya, terima kasih. Ya. Jadi kesekian kesepakatan ini nanti kita kelompokkan. Yang pertama tadi ada satu, melakukan tugas sesuai jadwal. Tidak boleh berbicara saat pelajaran. Menghargai guru saat berbicara. Kemudian harus menjaga kenyamanan kelas. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian datang sekolah tepat waktu. Jangan berbicara. Nah, kata jangan boleh tidak? Tidak. Terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya. Nah, tidak berbicara saat tidak. Kata tidak. Boleh tidak? Nah, boleh tidak? Terus harus sopan. Ayo buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Mengerjakan PR tepat waktu. Buanglah sampah. Nah, sampai kesemuanya buanglah sampah. Sekarang kalau dulu beri salah satu contoh. Yang pertama tadi sudah ada beberapa. Kira-kira kalau ada keyakinan seperti ini. Contoh dari sebelum bertanya atau memberikan penguatan. Boleh tidak? Boleh. Nah, kemudian jadi begini ya, makan dan minum bagaimana? Boleh tidak? Boleh. Makan dan minum saat pelajaran. Jadi ini beberapa kesepakatan yang sudah kita buat. Kira-kira kesepakatan ini nanti disetujui atau tidak? Disetujui. Ya. Kalau disetujui, kita tanyakan di sini dan jangan lupa nanti kamu masing-masing memberikan tanda tangan. Karena merupakan sebuah kesepakatan. Kalau ada kesepakatan, nanti kamu akan jadi jangan sampai kesepakatan yang sudah dibuat ini kita langgar. Ya, coba guru-guru dibantu. Nanti itu kita tambahkan.
yang sudah kita buat bersama. Namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas, benar ya? Ini namanya keyakinan kelas. Silakan dibantu ke depan, Lukis, ambil dua, sedangkan di sini. Go. Cepat ya. Di sini. Karena ini sudah menjadi keyakinan bersama, berarti kalian nanti harus mematuhi. Jangan sampai keyakinan ini dilanggar. Ya. Terus anak. Dapat. Kok? Yang kita bisa. Keyakinan kelas berapa ini? 5. Terus jumlahnya berapa? 21. Karena ini sudah menjadi kesepakatan bersama, silakan masing-masing anak membubuhkan tanda tangan. Absen 1. Ya? 3. 4. 5. 6. 7. 8. Absen 1.
Ya, karena ini sudah disepakati semua anggota kelas, semua murid di kelas 6 yang mengetahui adalah guru. Jadi guru sudah ikut memberikan tanda tangan bahwa kesepakatan ini sudah disepakati. Nah, siap melaksanakan kesepakatan. Terima kasih untuk pengambilan keyakinan kelas secara demokrasi pada pagi ini. Terima kasih. Pertanyaan untuk kita semua. Waalaikumsalam Zina. Zina tahu kenapa Zina dipanggil guru? Tahu, karena Zina tidak memakai seragam sekolah lengkap. Zina tahu hari ini ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat memakai seragam apa? Pramuka. Zina tidak memakai apa hari ini? Hasjud. Jadi Zina setiap hari Jumat itu selalu pakai pakaian seragam. Dia pakai hasjud, kaos kaki hitam. Melakukan kesalahan itu adalah hal manusiawi. Semua orang bisa melakukan kesalahan termasuk guru. Tapi di sini guru tidak akan mencari siapa yang salah dan siapa yang disalahkan. Kita akan sama-sama mencari solusi yang terbaik. Kalau boleh tahu Zina, kenapa hari ini Zina? Alasannya kenapa hari ini Zina tidak melakukan kesalahan? Karena kemarin Zina tidak pengalaman. Pengalaman? Ya? Karena Zina pernah datang mengajar. Sebab itu Zina cukup bangun siangan dan merasakan makanan. Jadi Zina tidak memakai seragam lengkap karena tadi malam Zina bermain HP terlalu lama sehingga tidur kemalaman, sehingga bangun kesiangan dan lupa untuk mempersiapkan peralatan yang akan dipakai untuk hari ini. Oke, Zina, jadi lupa mempersiapkan baju seragam dan Zina tidur terlalu malam, itulah kenapa Zina bangun kesiangan dan lupa memakai seragam. Kira-kira Zina masih ingat memakai seragam tidak lengkap itu apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Belum. Zina tahu kenapa? Zina masih ingat keyakinan kelas kita? Masih apa kira-kira? Memakai seragam sekolah lengkap. Memakai seragam sekolah lengkap. Zina masih ingat tentang kesepakatan kelas kita. Baiklah, kalau Zina masih ingat, kira-kira
apa nanti yang akan melaksanakan? Tidak bermain HP sampai malam. Tidak bermain HP sampai malam. Oke, benar. Pakai seragam untuk hari esoknya. Oke, jadi Dina harus lebih teliti lagi, ya, lebih teliti lagi. Kemudian jangan banyak bermain HP terlalu malam, mempersiapkan peralatan yang mau dipakai esok harinya pada malam hari. Baiklah Zena, Ibu doakan Zena menjadi anak yang baik, yang selalu mematuhi peraturan yang ada di kelas. Semoga nanti kelak Zena akan mencapai cita-cita sesuai yang diinginkan Zena. Terima kasih Zena. Pon tak rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Gunung Suam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta karyawan SD Negeri 6 Suam. Tidak lupa kepada Bapak Widi, terima kasih yang sudah hadir pada siang hari ini untuk menghadiri acara saya yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kami mulai, agenda pada acara hari ini yaitu yang pertama yaitu pembukaan. Sebelum acara ini kita mulai, marilah kita awali pada acara siang hari ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Semoga acara diseminasi pada hari ini berjalan dengan lancar. Mari kami dengarkan alamnya kesulitan Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, acara pada siang hari ini merupakan acara yang kedua yaitu acara diseminasi saya yang digunakan sebagai syarat untuk guru pembina angkatan 9. Agenda pada hari ini setelah pembukaan yaitu kompetensi lulusan, capaian umum dan capaian khusus, kemudian pemahaman inti dan eksplorasi konsep, kemudian refleksi. Langsung saja memberikan waktu. Acara yang berikutnya yaitu kompetensi lulusan modul 1.4. Kompetensi guru penggerak ini diharapkan berkontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah. Jadi kita bekerja untuk menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Capaian umum modul 1.4 yaitu yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dibuka dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Capaian umum yang kedua, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Disiplin positif yang bertujuan untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya yaitu capaian khusus pada modul ini, guru penggerak diharapkan mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma stimulus respon,
dan teori kontrol, tiga motivasi perilaku manusia, motivasi dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kompromi, dan segitiga restitusi. Capaian berikutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Jadi yang ketiga, menyusun langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya produktif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, jadi budaya positif ini sering kita praktekkan di lingkungan sekolah. Mungkin kita tidak menyadari bahwa kita pernah melakukannya. Dengan budaya positif ini nanti akan mewujudkan keyakinan-keyakinan yang baik untuk kemajuan sekolah. Bapak Ibu, mungkin kita sudah pernah mendengar kata budaya. Mungkin budaya itu pemahaman Bapak Ibu seperti apa? Kebiasaan, terus kebiasaan yang positif itu kebiasaan yang baik. Jadi budaya positif ini kebiasaan yang dilakukan untuk menuju kebaikan. Misalkan di sini setiap pagi kita membiasakan untuk saling dengan anak-anak tiap pagi, kemudian membaca asmaul husna bersama, kemudian membersihkan lingkungan sekolah secara bersama. Ini secara tidak langsung kita sudah menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif sendiri. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan bertanggung jawab. Jadi kebiasaan ini kita tanamkan kepada anak-anak didik kita agar mereka merasa mempunyai tanggung jawab dengan apa yang ada di lingkungan mereka untuk menjadi lebih baik. Misalkan setiap pagi sama dengan Bapak Ibu dibiasakan setiap hari bersih-bersih. Nah, untuk setiap pagi asmaul husna bersama. Ini adalah kebiasaan yang sudah kita terapkan setiap pagi di setiap hari di sekolah kita, tetapi kita tidak menyadari bahwa ternyata itu adalah budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah. Perubahan paradigma. Untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dengan adanya paradigma budaya positif di sini di sekolah, agar mereka mampu berpikir kritis. Dengan lingkungan yang kokoh, aku harus bagaimana, kemudian bertindak, menciptakan kemerdekaan sendiri, memerdekakan anak yang bertujuan agar mereka dapat mandiri, kemudian mereka dapat bertanggung jawab. Biasanya disebut dengan dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini adalah guru dan dalam metode murid. Jadi perlu kontrol. Jadi kontrol ini kita tidak bisa mengontrol orang lain. Beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Bisa. Tapi tetap. Hukuman dapat mendisiplinkan anak karena terpaksa. Itu merupakan aturan yang ada di sekolah. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju?
Ya, jadi selama ini kita bukan mungkin membaca 5 menit membaca satu paragraf, ya. Mengambil sampah maupun ya. Kemudian yang berikutnya, memberi pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar Anda. Apakah semua ini nanti ya tidak harus materi. Berarti kan harus adanya keterpaksaan. Tapi yang akan dipelajari dalam eksplorasi konsep yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya yaitu restitusi atau 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah restitusi atau sifatnya restitusi. Untuk materi yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu Guru, ini ada sebuah perubahan paradigma kepala tangan, kegiatan kepala tangan. Bapak Ibu, di meja jenengan ada sebuah kertas. Jenengan Bapak Ibu Guru tolong dituliskan sesuatu yang sangat berharga untuk jenengan, sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam, dan genggam tersebut dengan segala daya buatlah sebuah kertas. Di kertas dituliskan sesuatu yang berharga untuk jenengan. Bagi jenengan sekalian itu paling berharga. Mungkin punya prinsip yang tidak bisa, atau mungkin punya mobil atau apa, jenengan tuliskan. Monggo silakan dituliskan. Kemudian silakan ditinggal. Oke. Dengan menuliskan sesuatu yang sangat berharga, budaya, apapun yang menurut panjenengan yang paling berharga. Yang paling berharga itu kan pasti akan selalu ada di genggaman tangan Bapak Ibu sekalian. Dan ada sebuah teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Coba digendang, kemudian teman Anda akan merayu Anda sampai Anda mau membuka genggaman itu. Kira-kira apakah yang terjadi? Tukaran, yang terjadi akan tukaran. Ini sesuatu yang paling berharga pada diri kita. Apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman sampai dirayu dengan apapun? Bapak jadi ini sesuatu yang paling berharga pada diri dirinya. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Dan apa yang terjadi? Aku disuapi. Ya kalau ini yang saya miliki, ini berusaha saya katakan sebuah tenaga saya. Memang saya bertanya, insyaallah konsistensi saya. Oke. Terima kasih Pak Maman. Jadi Pak Maman akan memegang dengan kuat sesuatu yang paling berharga pada diri. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu. Menurut saya tidak akan melepaskan akan jadi genggaman di dalam saya. Karena itu dari sangat berbeda di hidup saya.
daripada berbagai kegiatan rayuan dengan keyakinan saya untuk dari budaya positif dan keyakinan kelas. Dengan keyakinan saya tidak akan melepas untuk apa yang menjadi solusi dan sangat penting bagi saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujim dan Pak Maman sama-sama akan memegang sesuatu yang paling berharga dalam dirinya. Mungkin JM. Terima kasih. Menurut saya apa yang saya genggam ini dan isinya ini tidak benda, tetapi suatu apa ya, sesuatu lah yang bisa menguatkan saya. Jadi melalui bujuk rayu atau ancaman dan tidak itu saya kira juga saya tidak akan melepas ini. Ya, tetap akan saya genggam. Kalau saya lepas, berarti saya tidak konsisten dengan apa yang saya diskusikan. Berarti ini tandanya untuk melepaskan genggaman ini tergantung pada kontrol diri kita. Boleh ya Bapak Ibu, kalau kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa itu sangat berharga bagi kita, pasti tidak akan melepasnya. Ya Pak, sampai Kak. Menurut Kak Haji, menurut Ki Haji Dewantoro, persoalan pendidikan yang ada di Indonesia menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tubuh dan atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, laku hidupnya dan tumbuh kekuatan kodrat anak-anak. Jadi kita sebagai pendidik tidak bisa memaksa anak-anak untuk sesuai dengan keinginan kita. Jadi biarkan mereka merdeka dengan apa yang dicita-citakannya. Lanjut untuk berikutnya. Nah, untuk kesimpulan tangan tadi kita harus menuntut kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Orang lain tidak akan bisa mempengaruhi kita, karena siapapun yang dapat mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa mengontrol. Jadi apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar saat itu. Jadi kita pun juga tidak bisa memaksakan anak. Next, lanjut. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori disiplin pilihan. Yang pertama adalah ilusi mengontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan saran membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Yang pertama, stimulus respon. Kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol, kita berusaha memahami. Kita tidak bisa mengubah, tapi kita hanya bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mempengaruhi seseorang. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus respon, tetapi kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak apa kita melakukan tindakan itu pasti ada tujuan. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak akan melakukan tindakan tersebut. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi orang lain siapapun tidak akan bisa mengontrol kita. Yang hanya bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi semua pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tapi menurut teori kontrol, kolaborasi
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kolaborasi itu sangat dibutuhkan untuk menciptakan hal-hal yang baru, terutama di lingkungan sekolah. Kemudian simulasi model pemilihan menang atau kalah, berpikir menang atau kalah merupakan model berpikir menang, bukan menang kalah. Seperti kita kalau sebenarnya menang berikutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Teori kontrol menurut Dr. William Glasser itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Pada dasarnya, guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu. Jadi mungkin kita sebagai guru kita tidak bisa memaksakan keinginan murid. Kita hanya bisa menuntun, mengarahkan mereka menuju pada cita-citanya. Kemudian murid mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Kita selalu mengingatkan murid kita izin jadi mereka bahwa kita boleh mengontrol murid. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang diberi murid tersebut. Jadi kita mengontrol murid atas izin mereka. Next lanjut. Menurut Bapak Ibu, apakah makna dari disiplin? Mungkin Bapak Ibu punya pendapat tentang disiplin itu apa? Kalau menurut saya, disiplin itu berarti bisa mengerjakan sesuatu sesuai dengan jatah waktu yang ditentukan. Terima kasih. Mengerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apa makna disiplin? Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disiplin yang artinya belajar. Mana asal dari kata ini bermaksud disiplin dari murid Socrates dari Plato. Kita pernah dengar beberapa kali Socrates zaman kita kuliah juga. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia inginkan. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kita membuat peraturan yang dipatuhi orang lain. Kecenderungan itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Disiplin sesuai dengan kepatuhan. Kalau kita membuat peraturan tidak dipatuhi, pasti akan menimbulkan tadi ketidaknyamanan. Ini disiplin. Disiplin yang sebenarnya adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi disiplin itu adalah perintah diri sendiri yang tujuannya untuk melatih tanggung jawab tanpa harus diperintah orang lain. Nilai-nilai kebajikan universal. Jadi penerapan disiplin nanti akan memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku perbuatan memiliki satu tujuan, itu sudah pasti. Dengan mengenai nilai kebajikan, diyakini seorang maka motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya akan terbangun sehingga tergerak, sehingga menggerakkan motivasi dia untuk mendapat capai tujuan yang diinginkan. Jadi motivasi itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Kalau dalam dirinya sendiri sudah tergerak, pasti mereka akan melakukan dengan senang hati. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila?
Ya, gotong royong. Kita menyanyi sebentar ya, untuk mengingatkan kembali belajar Pancasila yang ada bertakwa pada Tuhan yang Esa. Alhamdulillah berpikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan berawal kritis. Nah itu ajaran Profil remaja Pancasila yang akan kita wujudkan pada anak didik kita yang meliputi berupa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Inilah tujuan yang akan kita tanamkan pada anak didik kita ini. Menginjak pada yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Terus yang pertama teorinya adalah menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, seperti tadi kata Pak Maman, kalau tidak diberi imbalan nanti tidak akan melakukan. Misalkan nanti yang mengerjakan PR besok saya beri permen, nah, anak-anak akan benar-benar mengerjakan PR, tapi dengan apa? Kata imbalan itu tadi. Coba kalau tidak diberi imbalan, apa yang terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi kalau tidak ada imbalan iming-iming permen? Mungkin apa yang terjadi kalau tidak ada imbalan yang diberikan? Mungkin yang terjadi siswa akan malas mengerjakan karena sudah masih berarti intinya anak mengajarkan karena ada imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Dari ketiga teori ini, yang pertama ini adalah motivasi dari luar. Ada peraturan harus dipatuhi. Nek orang dipatuhi tapi tidak dipatuhi nanti akan kena hukuman. Seperti itu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini sehingga ini merupakan wujud motivasi dari luar. Karena kalau tidak mengerjakan PR, tidak akan diberi permen. Dia akan mengerjakan PR. Dalam arti dia sendiri tidak berkeinginan untuk membuat PR kan? Membuat PR hanya karena ada imbalan dari orang lain. Yang berikutnya inilah yang ketiga, motivasi internal. Motivasi internal inilah yang tumbuh dari dalam diri mereka masing-masing dan nanti akan mewujudkan tujuan disiplin positif. Sesuatu yang kita lakukan apabila muncul dari kita sendiri, pasti kita akan melaksanakannya dengan tenang, dengan nyaman, dengan ikhlas, dan insya Allah menghasilkan yang terbaik. Maka kemudian berikutnya adalah merdeka. Kata merdeka, menurut kejadian kawan, jadi kita harus memerdekakan anak. Merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, jadi kita memerdekakan anak. Merdeka itu tidak lepas dari perintah, tapi kita juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita tidak hanya memerintah saja, tidak hanya memerintah, tetapi kita juga harus beri contoh. Karena kita itu sebagai pendidik itu
penonton, sebagai contoh untuk anak didik kita. Jadi kalau kita melakukan yang baik, positif, pasti anak-anak akan ikut dengan apa yang kita lakukan. Yang berikutnya dihukum oleh penghargaan. Yang pertama, dengan adanya penghargaan mungkin akan menurunkan kualitas, karena kita dimotivasi yang muncul dari mana? Dari luar, karena adanya suatu penghargaan. Yang kedua, penghargaan akan mematikan kreativitas. Orang hebat, orang ini bagian itu akan mematikan kreativitas Anda. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Dengan adanya penghargaan yang beraneka ragam, kemudian anak-anak motivasi anak-anak dari dalam dirinya akan berkurang, karena mereka lebih termotivasi dengan iming-iming atau penghargaan dari eksternal tadi. Berikutnya adalah program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi kepada anak, perlu adanya beberapa hal. Yang pertama, pengakuan secara khusus. Yang kedua, pengakuan secara pribadi. Pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi pengakuan secara khusus itu memberikan reward, memberikan jempol, memberikan apresiasi. Kemudian memberikan pengakuan secara konsisten, secara terus-menerus dan fokus pada prosesnya. Hasil. Kita memberikan hasil yang terbaik pasti ada prosesnya. Boleh memberikan baru. Berikutnya memberikan tadi. Ya. Katanya kalau aku memberikan tadi apa bedanya pengakuan sama pengakuan? Pengakuan ini kita memberikan pengakuan anak melalui prosesnya. Penghargaan itu kan sifatnya eksternal, motivasi dari luar. Kalau kita memberikan pengakuan secara dari khusus, anak itu termotivasi dari dirinya. Bisa kita memberikan jempol, bisa kita memberikan kalau dari motivasi intrinsiknya sendiri. Contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Yang pertama di sini adalah kemarin saya perhatikan. Nilai kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian situasinya di sini pada saat menolong murid baru di kelas. Nah, mungkin murid baru ini masih adaptasi. Karena kita punya nilai kebajikan terhadap rasa empati kepada teman. Nah, inilah yang diperhatikan dulu. Yang kedua, saya menghargai sikap empati dari mereka pada saat membantu teman-temannya. Yang berikutnya adalah ucapan terima kasih. Terima kasih dari kebajikannya adalah punya rasa tanggung jawab. Kemudian situasinya pada saat membersihkan kelas. Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus tindakan guru. Menurut jenengan, apakah hukuman atau konsekuensi? Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi mencatat 100 kali itu zaman dulu pada saat kita pernah sekolah menulis seperti itu. Yang kedua, apa Pak Maman? Hukuman.
lari dari lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersebut pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Menumpahkan air. Konsekuensi. Yang berikutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman. Seharian tidak memakai sepatu karena tidak memakai sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi. Ya, hukuman dalam hukuman ada yang konsekuensi. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kejuruan. Konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat apakah jawabannya. Yang pertama yaitu lari menuliskan status lari. Waktu masih kecil dulu saya sekolah juga pernah demikian. Lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Berikutnya push up termasuk hukuman. Berikutnya adalah konsekuensi. Menggantikan kertas tugas senam yang dicoret-coret. Kemudian membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Kemudian disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Berarti tidak boleh pulang, Pak. Tidak boleh pulang di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi dihukum sampai sore dan di sekolah memakai sepatu. Kemudian konsekuensi melakukan pemanasan sendiri karena terlambat. Konsekuensi jadi apa yang dilakukan? Terlambat 10 menit melakukan untuk pelajaran kejuruan. Jadi itu konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi sekarang. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, mungkin akan diingat-ingat sampai kapanpun. Hukuman, Pak. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu yang terjadi, yang harus terjadi. Ini sifatnya hanya sesaat. Tidak merupakan hukuman secara fisik. Jadi hukuman itu membuat anak sakit atau fisik untuk jangka waktu lama, seperti disuruh lari tadi Pak Maman. Keringat sampai tua. Sampai sakit sampai hati ya Pak. Terus kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, menumpahkan air, tak sih tapi hanya sebentar. Nanti besok sudah biasa lagi. Karena konsekuensi dari tindakannya tadi tanggung jawab. Kemudian paksaan. Anak membenci kedisiplinan. Dalam konsekuensi sebuah stimulus atau tanggapan sebuah tanggapan. Berikutnya hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri. Disuruh lari, mengelilingi lapangan, itu akan membuat dirinya capek, jadi menyakiti sendiri. Kemudian mendorong anak untuk menyesuaikan diri. Kemudian hukuman konsep diri yang buruk, karena sampai tua akan masih teringat hukuman yang pernah diberikan waktu sekolah itu. Tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik, karena melatih tanggung jawab. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena mereka takut. Tetapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan kebiasaan tadi merasa tanggung jawab. Hukuman membuat anak merasa bersalah dan merasa tak dihargai. Konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman.
diasingkan untuk sementara. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu bisa saja kita bawa sampai kapanpun nantinya, tapi konsekuensi itu merupakan ya tanggung jawab yang kita berikan atas apa yang kita lakukan. Kemudian berikutnya adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi mereka untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan baik dan baik. Jadi restitusi untuk memperbaiki kesalahan dari apa yang telah dia lakukan. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam permasalahan yang mereka lakukan, membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka akan lakukan, bagaimana mereka harus melakukan pada orang lain. Jadi melatih kita untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Yang berikutnya adalah hukuman dan disiplin. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu adalah hukuman. Sedangkan disiplin ada konsekuensinya, sesuatu harus terjadi. Restitusinya, penyelesaiannya adalah restitusi merupakan pilihan. Kalau kita mau memperbaiki, akan menjadi ke arah yang lebih baik. Hukuman membuat kita merasa tidak nyaman. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusi menguatkan, jadi dengan adanya konsekuensi dan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang, jadi membuat mereka menjadi lebih baik. Hukuman, korban mendapatkan keadilan, jadi seperti korban yang bukan hukuman itu. Sedangkan konsekuensi korban bisa dilakukan karena di sini banyak sifatnya melatih tanggung jawab. Korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman pada murid akan merasa tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi merasa tidak nyaman. Restitusinya adalah mendapatkan penguatan dengan apa yang telah dia lakukan. Perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan restitusinya masalah bisa terpecahkan. Berikutnya berlaku pada sebuah institusi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Misalkan di sekolah pernah dihukum pada saat kita sekolah, itu hanya di sekolah, tapi terasanya sampai kita menjadi kakek nenek itu akan terasa sekali. Tetapi kalau restitusi konsekuensi membantu menerapkan mungkin peraturan dalam masyarakat. Jadi melatih kita untuk diterapkan dalam masyarakat setelah kita melakukan restitusi. Fokus pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian peran lainnya adalah kamu harus, hukuman itu sudah dipastikan kamu harus mau tidak mau harus melakukannya. Sedangkan konsekuensinya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Itu konsekuensi. Kalau tidak melaksanakan pasti akan kena akibatnya, tetapi tidak seburuk pada hukuman. Sedangkan restitusinya, pembacaannya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi restitusinya adalah untuk memperbaiki masalah yang berikutnya adalah 9 ciri-ciri restitusi. 9 ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Karena ini adalah sebuah kehidupan. Kalau ini menjadi lebih baik, kita harus memperbaiki apa yang telah kita lakukan di kesalahan kita. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat kejadian diri, untuk koreksi diri. Apakah yang telah kita lakukan salah atau betul? Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Yang keenam, restitusi dini awal adalah cara yang baik. Jadi kita koreksi diri tentang apa yang memang kita lakukan, kemudian kita memperbaiki apa yang memang kita lakukan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi, jadi pada pemberian masalahnya. Yang kesembilan, restitusi memberikan murid yang bermasalah pada kelompoknya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu guru di sini sudah membuat keyakinan kelas? Sambung? Sambung? Ya. Apa mungkin dia ada tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kita, kalau keyakinan kelas itu dibuat awal pada saat kita akan masuki proses pembelajaran, di awal pembelajaran. Seperti kita mungkin di sini tadi di awal juga keyakinan dalam jalur juga itu sudah kita menggunakan keyakinan. Tapi di sini adalah keyakinan kelas, kesepakatan nanti akan menunjukkan keyakinan kelas. Mengapa tidak keyakinan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita melakukan harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor di mengapa? Menjaga keselamatan, takut dicegat polisi. Ya, kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat latihan? Mengapa? Mengapa kita datang tepat waktu pada saat kita menuju pelatihan? Mungkin kita takut terlambat, malu, mungkin seperti itu ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, jadi itu semua ini muncul dari jalan diri kita. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan serta dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Kalau keyakinan kita, pasti kita akan melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Budaya positif itu dimulai dari peraturan kelas atau kesepakatan yang ada di kelas. Kemudian dengan peraturan kelas kesepakatan kelas ini nanti akan memunculkan keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat murid bersama guru, mereka akan merasa mempunyai tanggung jawab dan akan memunculkan lingkungan yang positif di lingkungan sekolah. Dari sini nanti akan muncul budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, di sini ada beberapa peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Gaji sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau mengemudi benda, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini adalah beberapa contoh. Yang pertama, selalu memberikan buku tempatnya. Keyakinan kelas dari diperoleh anak atau murid, yaitu tanggung jawab. Keyakinan kelas yang didapatkan adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, berarti keyakinan yang dibentuk menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan yang perlu di kelas muncul yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen untuk datang tepat waktu. Dilarang melakukan kekerasan, karena melakukan kekerasan itu di sini akan meyakinkan keselamatan dan menghormati orang lain. Berikutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya adalah untuk kesehatan. Bergantian atau menggiliran itu bersabar. Keyakinan yang kita peroleh adalah bersabar. Menggunakan masker demi kesehatan. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor demi keselamatan dan keamanan. Berlari di teras bisa jatuh, terluka. Itu adalah sebuah keyakinan kelas yang terbentuk. Mengubah peraturan dan
dibuat dalam kalimat positif. Jadi keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Yang pertama, diskusi dengan murid terkait peraturan yang ada. Harus kolaborasi antara guru dan murid dalam menciptakan sebuah keyakinan yang ada di kelas. Merubah peraturan menjadi keyakinan. Kemudian murid menuliskan kalimat positif di slide Jamboard. Seperti di kelas saya kemarin sudah membuat keyakinan kelas, yang dulu berawal membuat kesepakatan kelas, yang kemarin membuat keyakinan kelas. Namanya anak-anak dalam membuat keyakinan ini masih perlu dituntut untuk mewujudkan suatu keyakinan kelas. Berikutnya yaitu contoh keyakinan. Keyakinan kelas kita bisa menggunakan kata saling membantu. Hindarilah kalimat yang negatif dengan menggunakan jangan, tidak boleh, karena di situ akan membuat anak merasa terpaksa untuk melakukan. Jujur dan dapat dipercaya, peduli, kemudian saling menyayangi, sopan dan santun, kemudian kebersihan sebagian dari iman. Dengan keyakinan ini mereka akan menyadari akan pentingnya ibadah tepat waktu, kemudian disiplin dan tepat waktu. Jadi keyakinan ini akan memunculkan budaya positif atau kebiasaan positif yang dapat dilakukan oleh anak. Materi yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu sudah pasti tahu memahami kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita melakukan tindakan itu pasti ada tujuannya. Tujuan yang akan kita dapatkan adalah tujuan yang terbaik bagi diri kita. Kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia yang mungkin kita sudah miliki tapi tidak kita sadari itu adalah sebuah kebutuhan kita. Yang pertama adalah survival, bertahan untuk hidup, makan, minum, itu adalah survival. Kemudian belonging, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ini sangat dibutuhkan untuk kita, belong. Kemudian kebebasan, ada kebebasan freedom, fun, kesenangan. Nah, kita dalam hidup itu pasti butuh kesenangan, butuh refreshing agar panjang umur, fresh. Nah, yang terakhir adalah kekuasaan. Yang pertama, bertahan hidup atau survival. Kebutuhan bertahan hidup atau survival ini adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis secara fisik untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kita mengenal kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari Bapak Ibu. Nah, itu adalah survival dari kita. Kemudian, ya dari kebutuhan biologis sudah pasti ini adalah proses evolusi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya betul Pak. Kemudian komponen psikologis. Nah, psikologis kebutuhan perasaan aman, nyaman, tenang, damai. Itu adalah survival kita. Kalau kita di sekolah kondisinya nyaman, kondisi senang, pasti kita akan senang, akan bertahan di sekolah. Nah, ini adalah sekolah kebutuhan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kita bisa membayangkan apabila kita punya kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang dari arah manapun, pasti kita akan merasa dia disisihkan.
apalagi kita tidak diterima dimanapun, pasti kita akan dikucilkan. Kita merasa bertanya-tanya ada apakah dengan diriku. Inilah kebutuhan yang kita butuhkan, kasih sayang dan rasa nyaman. Yang kemudian adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Ini mungkin kebutuhan ini yang mungkin kita tidak sadari. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, tetapi atas prestasi keterampilan kita didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kemudian itu memiliki kebutuhan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, membuat pencapaian, kompeten dianggap dihormati. Jadi kebutuhan penguasaan ini perlu kita dapatkan karena kita bisa dihargai orang-orang lain, menghargai pada diri kita. Kebutuhan berikutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini adalah refreshing, hobi. Mungkin ada sebagian orang mengatakan hobinya refreshing, kesenangan. Ya kebutuhan akan kesenangan itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, bersilaga, kemudian jalan-jalan, sudah termasuk kebutuhan kesenangan. Bayangkan itu tanpa kenikmatan apapun, kita akan menjadikan masa senang. Lalu yang kedua adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk kebebasan dan kebutuhan akan kemandirian. Ekonomi, memiliki brand yang mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak pilihan, suka mencoba-coba. Anak itu kan inginnya mencoba-coba. Kalau sudah mencoba ya sudah. Tidak melakukan orang lain, senang mencoba hal baru dan lain. Ini kebutuhan yang ada pada diri kita. Tadi sampai sudah jadi semua lelaki itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian kesenangan dan penguasaan. Berikutnya materi yang kedua adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini Bapak Ibu di sini sudah mendengar posisi kontrol. Posisi kontrol ini apa? Jadi posisi kontrol itu ada 5. Jadi 5. Yang pertama adalah pendukung. Yang kedua adalah pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya posisi kontrol sebagai tenang. Kemudian pemantau atau manajer. 5 posisi kontrol ini yang pertama adalah pendukung. Pendukung ini adalah kita seorang yang mendukung bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Jadi kita di sini kalau sebagai pendukung ya kita isinya hanya mendukung saja. Kemudian kalau kita membuat orang merasa bersalah, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Contohnya, misalkan dengan murid, jangan mengasihkan PR. Kamu kenapa? Aja kesel, jangan malas dalam belajar. Akan merasa kesakitan anak. Ya benar Pak Uji. Itu membuat mereka merasa bersalah karena dikatakan malas. Kemudian yang ketiga, kita sebagai posisi kontrol teman. Posisi teman di sini kita sebagai partner. Partner di sini seperti kita dengan teman tidak akan menyakiti. Jadi kita bersama dengan murid kita anggap sebagai teman. Jadi mereka akan sharing, akan curhat dengan gurunya. Kita memposisikan diri sebagai teman. Yang keempat,
sebagai pemantau, hanya sebagai pengawas saja. Tugasnya monitor, sambil mengawasi bocah hanya seperti itu, tanpa melakukan apa-apa. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah respon yang menunjukkan tanggung jawab guru. Jadi kita mengolah dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kalau menurut Bapak Ibu, dari kelima posisi ini, posisi apa kita sebagai guru? Kita sebagai guru itu menempati pada posisi yang mana? Kira-kira menempati posisi kontrol yang mana? 5, ya, betul. Jadi kita sebagai guru itu sebagai manajer, tapi kita juga bisa menempati posisi sebagai teman. Ya benar? Ya benar Bapak Ibu guru. Kita bisa sekarang juga bisa sebagai teman, karena kalau sebagai teman, posisi kontak kita sebagai teman, mereka akan tidak sungkan, tidak malu untuk menceritakan kesusahan atau kesulitan dalam belajarnya. Posisi kontrol guru ini sebenarnya jadi penghukum itu lebih tepatnya menggunakan hukuman fisik, kemudian membuat rasa bersalah menggunakan kalimat yang membuat perasaan tidak nyaman atau menyakiti. Kemudian teman menggunakan hubungan baik, jadi hubungan dengan baik, jadi ada kedekatan antara teman dan murid. Kemudian memantau, hanya mengutamakan peraturan dan konsekuensi saja. Yang terakhir adalah manajer. Manajer ini adalah eksekusi. Jadi kita mencari permasalahan dan mencari solusi permasalahan yang dihadapi oleh guru. Nah sekarang pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya mengatakan Itu pernyataan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayo lakukan ini Bapak. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan siap bintang ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira ini siapa yang mengatakan pernyataan seperti ini? Terdapat posisi kontrol yang mengatakan, misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kita perlu sebagai pembuat merasa bersalah, membuat anak saya kecewa. Kata-kata ini yang membuat anak merasa bersalah. Ya, betul Pak. Ini saya betul Pak. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini adalah penghukum yang mengatakan adalah posisi hukum. Kita sebagai guru dalam posisi hukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan siap bintang hari ini? Kita lakukan aktivitas pelajaran. Ayo siapa yang coba mau bintang? Kita sebagai pemantau. Yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, kita mencari solusinya dengan permasalahan yang dihadapi anak. Misalkan sebagai manajer, anak tidak memakai pakaian lengkap, misalkan tidak memakai dasi. Terus jangan langsung di depannya kita mengatakan kamu tidak pakai dasi, tidak menaati peraturan. Nah itu kita membuat mereka merasa bersalah. Posisi kita di sini dalam permasalahan ini sebagai manajer, kita panggil ke kantor atau kita dikami, kita berdiskusi, kita mencari misalnya kemudian permasalahan yang dihadapi apa, kita cari solusinya. Kalau tidak punya uang untuk membeli jasi, kita solusinya. Ini posisi manajer. Yang terakhir adalah kamu selalu paling terakhir.
kampung. Pembubaran dengan mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Bolak-balik kamu terus yang nah, seperti itu apa sudah memberikan mereka untuk teringat sampai kapanpun. Kalau menurut Bapak Ibu, posisi di manakah panjenengan? Apakah pembuat, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, apa manajer? Kalau saya kira-kira sebagai apa? Ayani? Rata yang baik. Iya. Baiknya itu di posisi manajer. Jadi masih belum anak untuk menemukan solusinya. Terus di posisi ketiga itu juga bisa, tapi ada minusnya. Di posisi ketiga itu karena wibawa kita, kalau kita tuh sama anak itu sekali anak itu nanti anak itu wibawa kita nanti akan pada bilang berarti gampang. Terus yang keempat juga bisa memantau, jadi kita bisa memberikan pemantauan kepada anak. Tapi untuk 1 dan 2 itu harusnya enggak. 1 dan 2 enggak. Itu yang masih sering saya lakukan itu 1 masih saya lakukan. Tapi hukumannya itu ya bisa ngambil sampah. Katanya itu kan kebiasaan yang baik. Tapi kalau yang kedua membuat rasa bersalah itu masih. Contohnya kedua anak itu tidak mau belajar itu, terus saya bilang begini, iya tadi mau belajar terus begini, tadi anak ini apa ini gitu. Itu kan terus anak rasa bersalah. Apa mereka bilang? Bisa juga bro, kadang-kadang kita masih di pacaran ada tayangan itu ada yang jadi pembina, maaf kemarin seperti itu. Nah, tak tahu di samping saya sini, misal jadi itu bisa dianggap satu apa enggak itu. Seperti itu terus tidak pakai pakaian lengkap atau apa itu kadang saya juga sering. Gini, boleh nggak tuh ngomong? Di bendera terus seperti itu. Nah, sebaiknya itu di posisi lima memang paling saya rasa. Terima kasih Pak Maman. Jadi posisi kita sebagai itu di manajer. Kondisional mungkin ada juga yang bergantung pada situasi. Terima kasih. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pernah mengalami dalam posisi mendukung atau yang lain. Tapi pada intinya dalam kegiatan sehari-hari untuk penerapan disiplin anak, suatu saat kita meskipun di manajer akan kembali ke pembunuhan maupun pembunuhan lagi. Ya, karena anak sekarang itu berbeda-beda dengan dulu kita diajak diskusi. Karena tujuan kita memang di manajer tujuan kita, tapi suatu saat kita akan kembali ke memantau, mendukung dan sebagainya. Ini kan tadi sebelumnya di awal kan ada penjelasan tentang perubahan paradigma. Yes. Jadi ketika ada kalimat perubahan paradigma, nah ini akan kita mau aplikasi. Ya, manajer. Tapi dalam praktiknya Pak, kita kan mengajar SD. Anak mungkin kalau diajak diskusi tentang keyakinan kelas itu kan berbeda dengan anak yang SMA atau SMP. Jadi tujuan kita adalah ke manajer, tapi perlahan proses seperti itu. Ya. Jadi mulai sekarang untuk yang merasa di dalam posisi terhukum perlahan kita bergeser ke manajer. Ya tak sih. Kita gimana itu kita harus iya pada saat keyakinan kita seperti apa, saat seperti itu. Masih dulu. Terima kasih. Sesuai dengan paradigma, semakin ke sini kita akan menjadi guru sebagai manajer.
Mungkin sebagai teman atau pemantau hanya porsinya sekian persen saja. Lanjut ya Bapak Ibu. Ya, yang kedua restitusi segitiga restitusi itu yang terakhir. Segitiga restitusi mungkin ini hal yang baru, saya juga baru mungkin sangat penting dan untuk demi kemajuan anak. Yang pertama yaitu segitiga restitusi. Di sini ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu di sini adalah guru berkata berdosa itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga bukan salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi beberapa kalimat ini yang digunakan untuk menstabilkan identitas. Karena namanya segitiga itu ada 3. Yang pertama menstabilkan, memvalidasi kesalahan dan membuat keyakinan. Ini namanya segitiga restitusi. Ada 1, 2, dan 3. Namanya segitiga restitusi. Yang terdiri dari 1 yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita ulas satu persatu. Yang pertama yang tadi. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Validasi ini kita mencari permasalahan yang dihadapi anak. Mencari permasalahan yang dihadapi anak dengan beberapa kalimat. Misalkan beberapa kalimat yang digunakan dalam memvalidasi tindakan yang salah. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh berusaha menjaga sikap kamu, tapi tambahkan sikap yang lain. Apakah kamu bisa melakukan dengan hal yang lebih baik? Dan validasi itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar apapun kebebasan yang diterima. Jadi validasi ini mencari kesalahan titik permasalahan yang dilakukan oleh anak. Setelah kita mencari kesalahan pada anak, nanti akan muncul yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu adalah untuk mencari solusi atau mencari perbaikan dalam permasalahan yang dihadapi anak. Jadi anak melihat kesalahannya dibuka dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Kalimat apa saja yang dipakai? Nah, kita bisa menggunakan kalimat apa nilai yang kita percaya di kelas rumah kita, seperti tadi keyakinan kelas. Yang kedua, nilai-nilai universal apa, nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Berikutnya, kelas yang ideal itu kelas yang seperti apa? Atau kamu jadi orang seperti apa? Ini adalah resolusi atau menanyakan keyakinan yang nanti akan memunculkan penyelesaian masalah. Ini sebenarnya ada sebuah video tapi tidak bisa diputar di sini. Di sini permasalahannya kasusnya adalah dia tidak memakai hasdu. Seperti biasa sebelum pelajaran dimulai, Dinda selalu mengecek pakaian seragam anak-anak. Hal ini dilakukan untuk melatih disiplin positif dalam berpakaian seragam. Pada hari itu, hari Jumat, kebetulan anak memakai seragam pramuka. Dinda melihat Zena menunjuk malu karena tidak memakai pakaian seragam pramuka dengan lengkap. Di sini saya tidak langsung menghukum, karena di sini tidak, tetapi kita menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saya memanggil Yena, kemudian saya panggil, kemudian saya melakukan segitiga restitusi tadi. Nah, dari sini nanti kita akan memvalidasi dulu, tidak mengidentitas dulu permasalahannya, kemudian kita cari permasalahannya apa. Baru nanti kita melakukan
tindakan apa yang salah dengan Zena. Ternyata Zena melakukan kesalahan tidak memakai seragam pakaian lengkap karena tergesa-gesa. Ini sebetulnya ada videonya, tapi dalam ini tidak bisa cerita. Nanti setelah ini saya letakkan. Nah, ini juga refleksi dari anak. Anak di sini tidak merasa dihukum, tidak merasa dipanis, tetapi dia dipanggil karena diberikan solusi yang terbaik, mencari permasalahan dan mencari solusi penyelesaiannya. Itu namanya segitiga restitusi. Jadi kesimpulan pada penyampaian destinasi materi pada hari ini itu satu, sebagai pendidik kita harus bisa menerapkan disiplin positif dengan tujuan menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebersihan hidup bersama. Yang kedua, kita perlu menuntut murid untuk belajar mengenai kebutuhan dasarnya masing-masing. Yang ketiga, sebagai seorang pendidik harus memiliki peran moral sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi ketika menemukan masalah. Seperti contoh anak tidak mengerjakan PR di rumah, tidak semata-mata langsung ayo mengerjakan 10 kali, tidak, tapi kita cari dulu akar permasalahan, kita validasi dulu, mengidentifikasi, terus kita cari permasalahannya, baru kita cari solusinya. Itu namanya restitusi. Terima kasih Bapak Ibu Guru, ini tadi diseminasi saya. Terima kasih atas perhatian jenengan dan masukan panjenengan semua. Semoga diseminasi saya dapat bermanfaat untuk kemajuan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo mungkin ada monggo ada penguatan dari Bapak Ibu Guru tentang destinasi siang hari ini. Monggo. Saya ya Pak, di luar ini. Jadi judul komunikasi lebih berdua arah. Jadi selalu dilibatkan terus itu ada 5 sub. Nanti per sub bisa sama, per sub ada sama. Jadi nggak terus jadi ada fraksi di situ. Ya, biasanya dua arah, sangat searah dari ini. Terus penekanan di contoh real di sekolah lebih dimunculkan. Katakanlah contoh pendukung di sekolah ini yang bagaimana. Terus hasilnya anak nanti seperti apa kalau diterapkan sebagai pendukung gitu. Itu apa? Ya, terima kasih. Terima kasih apa yang sudah disampaikan Bu Indah ini tadi. Saya juga merasa senang banget. Ternyata kultur berat itu seperti itu. Jadi harapan dari negara itu semua guru nanti bisa seperti itu, kan gitu. Apa yang sudah disampaikan semoga saja sudah bermanfaat bagi atau sebagai motivasi bagi guru-guru yang lain juga, sehingga di SD kita ini tidak hanya satu sebagai guru berat, tetapi kalau bisa kami mengharapkan semuanya menjadi guru berat, sehingga bisa mengubah paradigma apa yang saya sampaikan tadi. Ternyata sebagai guru di era milenial seperti sekarang ini harus seperti itu. Saya salut ya, saya terima kasih sekali ilmunya. Hanya saja kalau boleh saya berikan masukan apa yang disampaikan Pak Udin tadi sudah benar, sudah sesuai dengan saya. Jadi setiap session itu ada di balik itu dan tidak terus bina yang utama memang berhadapan dengan orang itu ilmu andragogi.
Karena kita hadapi kan tidak anak dan jadi memahami ilmu andragogi itu yang sangat penting. Jadi bagaimana sikap kita di hadapan orang banyak, bagaimana bahasa kita untuk menyampaikan, bagaimana alur menyampaikan ini juga ada alur yang baik. Yaitu ilmu andragogi itu sangat penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Udin Bu Eni. Saya tadi mau membuat seperti itu, tapi niatnya Iya. mungkin kurang Jangan Pak. terima kasih Bapak Ibu atas kawinipun. Monggo disampaikan adanya seperti itu, monggo dijaga seadanya. Terima kasih dan terima kasih. Bu.